السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jemaah Masjid Baitur Razzaq, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf, dua Selasa absen. Di Selasa yang lalu kajian di Muslimah Puri Indah, karena yang bertanya banyak itu sampai jam 11 lebih 10 menit. Pergerakan ke Surabaya cukup waktu. Selasa sebelumnya juga sama, di jadwal kajian yang antusias yang bertanya, sehingga memakan waktu banyak saya menyampaikan, mohon maaf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita sudah berada di bulan ke-11 Dzulqa'dah. Kurang ya 1 bulan kurang kita masuk di bulan Dzulhijjah yang berkaitan nanti dengan peristiwa Idul Kurban. Kesempatan siang ini dalam waktu ya 10 menit atau 15 menit, mari kita sama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah kurban. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang kurban yang umum dan kita sudah hafal, yaitu surat Al-Kautsar yang jumlah ayatnya 3 ayat. Ada Bapak Ibu yang belum hafal surat Al-Kautsar? Itu sudah langganan Pak Ustaz. Jadi langganan surat Al-Kautsar itu ya kalau tidak qul huwallahu ahad ya inna a'thaina Al-Kautsar. Yang kedua, surat As-Saffat ayat 102 107. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 32. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang masalah peristiwa besar, yaitu berkurban. Amaliyah kurban adalah amaliyah yang bisa mengantarkan kita taqarruban ilallah, mendapatkan posisi kita begitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan amalan apa, amalan itu yang mengantarkan kita dekat dengan Allah, jawabannya ibadah kurban. Dan ibadah kurban ini merupakan ciri dari berhari raya, hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Kalau kita buka surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3, kita akan menemukan yaitu kalimat nahr. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat kedua ada wanhar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu artinya memotong leher, memotong leher sapi, memotong leher kerbau, memotong leher kambing, atau memotong leher unta, hewan-hewan kurban, wanhar. Kemudian penyembelihan itu hari raya, pada hari raya Idul Adha. Adha itu artinya kalimat duha. Duha itu pagi.
Makanya penyembelihan hewan kurban umumnya di waktu pagi pada tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, bulan haji. Para jamaah, karena waktunya singkat, saya pilih yang pertama, yaitu surat yang Al-Kautsar yang umum kita pahami. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Kalau kita merenung, apa benar ya Gusti Allah memberi nikmat kita banyak? Kok kayaknya masih banyak kurang? Buktinya saya duit hutang. Bisa katakan orang punya hutang itu istimewa. Orang punya hutang itu istimewa, sehingga itu yang menjadikan dia bergerak untuk bekerja yang baik. Di orang yang punya hutang itu memungkinkan dia bisa lebih bergantung kepada Allah. Ya Allah, tolong pokok, gitu ya. Ya Allah, tolong ya Allah, hutangku cek akeh. Jadi orang yang banyak hutang memungkinkan ingatnya kepada Allah, atau ketika doa kepada Allah lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Yang berikutnya, yang jelas orang yang punya hutang itu insya Allah panjang umur. Insya Allah panjang umur. Soalnya orang yang ngutangi itu setiap malam berdoa, ya Allah jangan matikan dia ya, belum lunas kok mati. Oh gila. Nah, kira-kira begitu. Intermezzo ya. Inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar itu maknanya al-khair al-katsir. Kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Para jamaah, Al-Kautsar itu juga diartikan oleh para ulama sebagai sebuah nama, yaitu sebuah danau atau sungai yang berada di dalam surga, yang rasanya begitu sangat nikmat. Seteguk ahli surga meminum daripada telaga Kautsar, selama-lamanya dia tidak akan merasakan kehausan. Itu di antara keistimewaan Al-Kautsar. Maka begini jawabannya. Bila saat ini kita mendapatkan sakit, jangan mengeluh karena rasa sakit itu. Kenapa? Kita pikirkan berapa lama orang menderita sakit, berapa lama lalu kita diberi sehat oleh Allah, berapa lama kita tidak merasakan nikmatnya makan ketika sakit, tapi berapa lama ketika kita diberi nikmatnya makan ketika kita diberi sehat. Tengok nikmat Allah yang lain. Masya Allah, bersyukur kepada Allah. Walaupun saya mendapatkan ujian berupa sakit, tapi saya masih diberi kemampuan untuk mau sholat, untuk mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang masih banyak, tapi saya masih ibadah kepada Allah. Berapa banyak orang yang diberikan ujian, hutangnya masih banyak, badannya sakit, terus dia malah gak sholat, malah gak ibadah. Tengok nikmat Allah yang lain agar kita bisa menemukan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, memang Allah sendiri memberikan kritik, Allah sendiri yang memberikan sentuhan ke dalam hati kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman 31 kali Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang hendak engkau dustakan, kata Allah. Pak, kita baru tahu ketika nikmatnya sehat, justru orang menemukannya ketika sakit. Padahal ayo kita nikmati sehat, Pak. Ketika sehat nikmati.
yang sudah menikah, nikmati kebersamaan bersama keluarganya itu dengan penuh kemesraan, dengan penuh kasih sayang. Mumpung sehat, ketika sehat, ayo ibadah yang baik, sujud yang baik, zikir yang baik. Mumpung masih sehat, justru orang baru nyadar, pengen rukuk sing apik, pengen berdiri yang tegak. Aduh, ini tulang punggung sakit, tidak bisa lurus. Mau sujud yang bagus, ini kaki susah ditekuk ketika sakit. Orang baru nyadar. Tapi selama sehat yang panjang itu kemana engkau gunakan? Untuk apa? Maka Allah mengingatkan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang berikut, aku malas ke masjid itu. Yang ke masjid loh, masjidnya besar, ya hadir cuma 10 orang. Nah terus, kok malah setelah sedikit lagi lah. Bersyukurlah dimanapun kita ketika beribadah. Bersyukurlah dimanapun kita punya kawan yang baik, dan itu tidak banyak jumlahnya. Orang-orang yang takwa cuma sedikit, orang-orang yang soleh cuma sedikit, dan Allah sudah memaklumatkan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit yang masih mau sholat, cuma sedikit yang masih mau puasa Ramadan, sedikit yang masih mau berkurban, cuma sedikit, masih sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Bersyukurlah kepada Allah manakala kita digolongkan orang-orang yang sedikit. Nah, kita kan gini, waduh kalah ya, cuma sedikit, terus melokono ae, melok uraan. Jangan, karena Allah sayang kepada kita. Aja mana? Di antara tuntutan ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak, apa yang harus kita lakukan? Fasalli li rabbika wanhar. Pertama, tegakkan, tunaikan, kerjakan, laksanakan sholat. Yang kedua, berkurban karena Allah. Allah menuntut bagi mereka yang merasakan Allah sudah berikan nikmat. Ada dua. Pertama, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki komunikasimu dengan Allah. Soleh spiritual, wujudnya apa? Sholat. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan makhluk Allah. Saleh sosial, wujudnya apa? Wanhar, engkau tunaikan, berkurban, menyembelih hewan kurban sebagai wujud nyata ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, ada pedagang hewan kurban itu di Malaysia. Dia tiap tahun mulai Dzulqa'dah ini udah siap dengan dagangan hewan kurbannya. Dan ada hal yang unik antara dua negara, antara Bangladesh dengan Melayu di Malaysia. Orang Bangladesh itu kehidupan mereka secara ekonomi biasa-biasa, tidak kaya. Orang Melayu itu sugih-sugih, kaya-kaya. Tapi ada yang unik, kata pedagang Malaysia itu, ketika dia menjual hewan kurbannya. Apa yang unik? Kalau orang Bangladesh itu datang melihat-lihat hewan kurban, dia bertanya, Pak, mana hewan yang paling besar, yang paling bagus, yang paling mahal? Itu mereka tanyakan. Padahal secara ekonomi mereka rendah. Tapi kalau orang Melayu, dia datang, dia tanya, Pak, mana hewan kurban yang paling murah? Bodoh Indonesia kayaknya. Lumpunya Melayu bodoh. Mana? Yang paling murah, pokoknya sah secara hukum. Masya Allah. Ternyata orang Bangladesh itu punya keyakinan kurban ini untuk Allah. Maka apapun yang kita kurbankan untuk Allah, mestinya yang terbaik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik, jangan asal-asalan. Kita sendiri loh, kalau dikasih oleh orang, pengen yang terbaik atau pengen yang asal-asalan?
Kita pasti pengen yang terbaik. Menghadapi orang, ingin dihargai dengan cara penghargaan yang baik dari orang sama. Maka bagaimana kita bisa melayani Allah dengan kurban yang terbaik? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika Allah berikan nikmat yang banyak, maka perbaiki hubunganmu dengan Allah, tunaikan sholat wujudnya. Bagaimana memperbaiki hubunganmu dengan makhluk Allah, yaitu engkau berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Soleh spiritual belum dikatakan imannya baik, tapi kalau dia belum soleh sosial. Hubungan dengan Allah baik, tapi belum baik hubungan dengan makhluk Allah, maka belum dikatakan orang ini memiliki iman yang baik. Atau sebaliknya, orang ini baik dengan lingkungan, tapi ibadahnya masih belum baik, sholatnya masih belum baik, ibadahnya masih belum baik, maka kondisi iman itu pun belum baik. Bagaimana? Kedua-duanya harus menjadi pegangan kaum muslimin. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah, dan bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluk Allah, yaitu manusia yang dimuliakan oleh Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita rezeki berlimpah berkah, sehingga kita bisa menunaikan kepada Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mampu menunaikan bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallahnya baik, bagaimana kita bisa beribadah, menunaikan sholat dengan baik, dan bagaimana kita bisa menjadi hubungan yang baik dengan manusia, wujudnya bisa berkurban dengan kurban yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.